Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin dari kelas A3 NIM T 2018-1129. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam bidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yaitu tentang ilmu. Apa sih ilmu? Ilmu adalah cahaya kehidupan. Ilmu juga dapat diibaratkan sebagai cahaya yang menyinari dalam kegelapan yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa adanya ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Jadi kita sebagai manusia tanpa adanya ilmu, tanpa mengenal ilmu, kita itu bisa tersesat, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa melakukan hal-hal yang tercela. Yang selanjutnya yaitu agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting. Orang-orang yang memiliki pengetahuan, Allah SWT menjanjikan dengan derajat yang sangat tinggi di sisinya, apalagi di sisi manusia lainnya. Demikian pula Rasulullah SAW yang menganjurkan setiap umat Islam agar menuntut ilmu setinggi-tingginya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sama besarnya pahalanya dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Kemudian di dalamnya melingkupi yang pertama yaitu kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua yaitu hukum menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama yaitu tentang kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar. Baik kewajiban tersebut ditunjukkan kepada laki-laki ataupun kaum perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca atau belajar. Kemudian di sini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang memuliakan, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan menandakan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban manusia karena jenis kelaminnya. Jadi dalam agama kita, agama Islam, dalam menuntut ilmu itu tidak membeda-bedakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu hukum menuntut ilmu. Islam, ilmu mencakup istilah ilmu mencakup seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Untuk ilmu yang tidak bermanfaat haram dan berdosa bagi orang yang mempelajarinya. Jadi ketika kita sebagai manusia jika melakukan hal-hal yang tidak baik itu hukumnya haram dan berdosa. Hukum menuntut ilmu wajib itu terbagi atas dua bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Yang pertama yaitu fardu kifayah.
Hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dengan dikuasai golongan kaum kafir, seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu falak, dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Yang ketiga yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan-keutamaan orang yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah menuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam yang akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Yang ketiga yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada saudaranya sesama muslim. Jadi ketika kita sedekah itu tidak hanya berupa barang, tapi juga belajar ilmu, menyampaikan ilmu kepada orang-orang, itu juga termasuk sedekah. Yang selanjutnya yaitu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Yang selanjutnya yaitu lebih utama dari salat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah, telah baik bagimu daripada salat sunnah 100 rakaat. Yang selanjutnya yaitu diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Yang terakhir yaitu dinaungi oleh malaikat bahwa rahmat yang dimudahkan menuju surga. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas umat dan tugas setiap pribadi muslim sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan masing-masing. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang bunyinya, An Abdullah bin Amru anna Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam qala ballighu anni walau ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah olehmu apa-apa yang telah kamu peroleh dariku walaupun hanya 1 ayat. Oleh karena itu ayat ini telah menerangkan bahwa fungsi ilmu tersebut adalah untuk mencerdaskan umat. Maka tidaklah dapat dibenarkan apabila orang-orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan kedudukan atau keuntungan pribadi saja, apalagi untuk menggunakan ilmu pengetahuan sebagai kebanggaan dan kesombongan diri terhadap golongan yang belum menerima pengetahuan. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan peperangan. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya?
apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Yang selanjutnya yaitu tentang kandungan ayat. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin berangkat ke medan peperangan. Apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslim saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan peperangan, sebagian lagi tekun menuntut ilmu dan memperdalami ilmu-ilmu agama Islam, supaya ajaran-ajaran agama Islam itu dapat diajarkan secara merata. Kemudian orang-orang yang berjuang di bidang pengetahuan oleh agama Islam disamakan nilainya dengan orang-orang yang berjuang di medan peperangan. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di akhirat nanti tinta ulama ditimbang dengan darah para syuhada. Ternyata yang lebih berat adalah tinta ulama dibandingkan dengan darah syuhada. Yang selanjutnya yaitu tugas umat Islam adalah untuk mempelajari agamanya serta mengamalkan dengan baik. Kemudian menyampaikan pengetahuan agama itu kepada yang belum mengetahuinya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang hadis mencari ilmu dan keutamaannya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin wa inna zalamul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta haitanu fil bahri. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan apapun bagi penuntut ilmu. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan sikap memahami Quran surah At-Taubah ayat 122. Yang pertama yaitu jadilah orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seseorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dengan perubahan menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Yang kedua yaitu jika tidak dapat menjadi orang yang pandai yang mengajarkan ilmu kepada umat manusia, jadilah sebagian orang yang mau belajar dari lingkungannya sekitar dan dari orang-orang pandai. Yang ketiga yaitu jika tidak dapat menjadi orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengarkan. Yang keempat yaitu jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagian orang yang menyukai ilmu pengetahuan. Di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas kemudian keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain-lain. Yang terakhir yaitu janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengarkan dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memiliki yang kelima ini akan menjadi orang yang celaka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.